A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillahi fa'budu wa kum minas syakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tak terhingga hingga akhir zaman. Tak lupa salawat dan salam semua tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dan keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menambah ketauhidan kita, untuk menambah keimanan kita, saya akan menyampaikan sebuah uraian hikmah atau ilmu atau wasiat yang mungkin sudah biasa terdengar di telinga kita semua. Tauhid ialah pegangan pokok yang menentukan bagi kehidupan manusia. Menurut pandangan Islam, tauhid ialah yang mengantarkan manusia kepada kebaikan di dunia dan kebaikan yang hakiki di akhirat. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa amal yang tidak dilandasi dengan ketauhidan akan sia-sia, dan lebih dari itu, amal yang dilandasi dengan kesyirikan maupun kekufuran akan menyengsarakan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah semua amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hakikat tauhid ialah pemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, yang diiringi dengan rasa keimanan dan ketauhidan kepadanya. Bukan karena linas, bukan karena harta, tapi karena lillahi ta'ala. Dan di hidup kita ini tidak lain hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya misi para rasul ialah untuk menegakkan ketauhidan, mulai dari rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya tauhid tercermin dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini mengingatkan kita akan sebuah kisah ketauhidan Bilal bin Rabah, yang mana ketika ia memeluk Islam, ia disiksa oleh majikannya, ditindih oleh batu besar, dicambuk kepalanya. Namun ia tetap mempertahankan keteguhannya. Saat ia disiksa, di mulutnya hanya terucap ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Walaupun raganya dikuasai oleh kaum Quraisy, namun hatinya masih terdapat iman yang sangat kuat. Orang-orang yang seperti Bilal ini dijanjikan oleh Allah akan masuk surga selama amal perbuatannya tidak dirusak oleh kesyirikan maupun kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang tidak mempersukan Allah, dan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Walaupun di dalam perbuatannya masih terdapat dosa dan juga maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku tidak menyekutukanku sedikit pun, niscaya akan aku beri ampunan sepenuh bumi pula." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita timba ini dapat menjadikan diri kita ini sebagai orang yang beriman, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bergetar hati kita, akan kuat keimanan kita. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihimul ayatuhu zadatsum imana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.